Minggu pagi 21 Mei, warga Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo geger dengan temuan potongan tangan kiri manusia di dekat jembatan Cemani, Sungai Jenes. Selang beberapa jam, warga di aliran anak Sungai Bengawan Solo, Mojolaban, menemukan potongan kaki sebelah kiri. Minggu siang 21 Mei, potongan tubuh manusia kembali ditemukan. Kali ini di Sungai Jenes, di batas wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Untuk yang kedua itu tubuh. Ya. Tapi kondisinya seperti apa? Kondisinya ya kena terik matahari gosong, memerah. Malam harinya potongan kepala manusia ditemukan di Sungai Mojo, Pasar Kliwon, Solo. Senin 22 Mei, dari penyisiran polisi, beberapa potongan tubuh kembali ditemukan di Sungai Jenes. Disinilah, di Kali Jenes ini, pertama kali warga menemukan potongan tubuh manusia berupa tangan kiri. Dan selanjutnya, penemuan potongan tubuh manusia juga ditemukan oleh warga di sepanjang Kali Jenes ini. Potongan-potongan tubuh ini kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muwardi Solo untuk diotopsi. Rabu 24 Mei, polisi menemukan bercak darah di jembatan Sungai Premulung, Desa Cemani. Polisi menduga bercak darah yang menempel di tiang pengaman jembatan berhubungan dengan temuan potongan tubuh manusia. Polisi pun menduga tersangka membuang potongan tubuh dari atas jembatan ini. Di atas jembatan inilah pelaku diduga melempar potongan demi potongan tubuh korban yang setelah dibungkus plastik. Polisi menduga karena di sini ada bercak darah yang diduga merupakan bercak darah dari korban. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit menyebut, total ada 6 potongan tubuh manusia yang ditemukan di Solo dan Sukoharjo, yakni bagian tangan kiri, kaki kiri, badan, kepala, lengan kanan, dan terakhir bagian pinggang hingga paha. Dari otopsi, Polres Sukoharjo menyimpulkan, potongan-potongan tubuh ini berasal dari satu korban. Polisi pun menemukan ciri-ciri khusus pada jasad korban, salah satunya terdapat tanda tato. Dari identifikasi tim forensik Polda Jawa Tengah, melalui sidik jari korban, mengerucut pada seorang pria bernama Rohmadi alias Madun, warga Keprabon Solo. Korban diketahui bekerja di sebuah toko mebel di Solo Baru. Meski begitu, keluarga sempat menyaksikan korban mutilasi di Sungai Premulung adalah kerabat mereka. Kakak punya tato naga di punggung sampai ada ini. Enggak tahu Enggak gitu. tahu ya. Tapi perokok mboten Ibu. Nek ngerokok biasa, kadang-kadang oke. ngerokok, ya. Sabtu 27 Mei, tabir siapa pelaku pembunuh korban mulai terkuak. Polres Sukoharjo menemukan sebilah golok diduga digunakan tersangka untuk memutilasi korban. Dari penyelidikan polisi, tersangka terlacak dari sepeda motor korban. Polisi pun mengklaim mengantongi rekaman CCTV ketika tersangka mengendarai sepeda motor korban. Minggu 28 Mei, polisi meringkus SY, tersangka pelaku pembunuh dan pemutilasi korban. Pria 50 tahun ini dibekuk di Desa Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo. SY mengaku ia memukul korban ketika korban sedang tidur lelap di toko mebel tempat mereka bekerja dengan pipa besi pada Jumat dini hari 19 Mei. Kepada polisi, tersangka mengaku membunuh korban karena sakit hati. Korban menghina teman wanitanya. Tidak hanya itu, korban juga disebut kerap memarahi tersangka ketika tersangka ingin meminjam sepeda motor. SY pun mengaku memutilasi korban lantaran panik. Saya waktu itu bingung, gelisah, sampai 2:30 saya masih bingung. Akhirnya saya keluar lagi mencari plastik itu, tak pulang. Ke toko itu saya masih bingung. Waktu itu saya di tempat tetangga saya itu saya meminjam pisau. Pinjam pisau saya alasan buat ngupas kelapa muda. Sampai situ akhirnya saya ketakutan, bingung. Waktu udah berjalan hampir subuh pagi, saya ketahuan. Korban ini kan punya motor. Motor ini sering dipinjam oleh tersangka. Sering dipinjam, namun tersangka apabila meminjam ini tidak pernah mengisi bensin, sehingga si korban ini sering mungkin ya mengata-ngatai atau menegur lah
terhadap tersangka, dan tersangka kemudian dia merasa sakit hati di situ. Nah, di samping itu juga karena tersangka ini punya tanggungan hutang, tapi bukan terhadap korban, orang lain, nah, sehingga dia pengen menguasai kendaraan motor tersebut untuk digunakan juga. Kemarin rencananya akan dijual, namun belum sempat dijual oleh tersangka. Perbuatan keji yang dilakukan SY tak ayal mengejutkan pemilik toko mebel. Yanto, majikan tersangka dan korban, menyebut beberapa hari sebelum kejadian, korban sempat emosi dan mengomeli SY lantaran tidak mengisi bahan bakar usai 3 hari meminjam sepeda motornya. Pinjamnya ki udah saya begitu datang udah nggak ada. Mungkin kali yang ketiga kali ini karena mungkin nggak diisi bensin atau bagaimana, mungkin dipinjemin ya nggak boleh lah. Traumatis ini simpan sedemikian lama sehingga ketika ada seseorang yang memunculkan perkataan kalimat yang membuat dia marah, itu akan timbul. Dan korbannya siapapun, di mana dia kerja, tetapi siapapun yang memprovokasi dia bisa emosi. Atas perbuatannya, tersangka SY terancam hukuman mati. Sri Hartono, Fajar Indrajaya, Sukoharjo, Jawa Tengah.